Belum genap 1 minggu tahun 2026 berjalan, penikmat sepak bola di seluruh dunia dikejutkan dengan 2 kabar menggemparkan. Enzo Maresca meninggalkan Chelsea, Ruben Amorim dipecat Manchester United. Pola kepergian 2 pelatih raksasa IPL itu sama, konflik dengan manajemen, lalu pergi karena tidak sejalan. Secara garis besar, kepergian Maresca dan Amorim memperlihatkan satu sisi lemah tren yang belakangan mulai diadopsi di sepak bola modern. Pemisahan peran antara head coach alias pelatih kepala dan manajer. Lalu apakah memang pemisahan peran ini layak disebut sebagai tren yang gagal bahkan di tengah era sepak bola modern? Starting 11 Moment kali ini akan menganalisis lebih dalam mengapa tren head coach yang sempat naik daun kini justru menghancurkan tim-tim raksasa Eropa. Simak pembahasan selengkapnya berikut ini. Seiring perkembangan zaman yang makin pesat, sepak bola juga ikut berevolusi. Di sepak bola modern, semua detail diperhatikan dengan seksama. Selain dalam hal taktik, perubahan juga tampak dalam hierarki atau struktur manajemen klub. Ada satu tren yang belakangan tercipta, yakni terkait peran head coach atau pelatih kepala dan manajer. Dahulu, seorang head coach alias pelatih kepala biasanya juga memegang peran sebagai manajer. Namun di era modern, banyak klub raksasa Eropa mulai mengadopsi pendekatan berbeda. Dua jabatan ini dipisah, yang artinya seorang head coach tidak lagi mengampu jabatan sebagai manajer. Manchester United barangkali jadi pusat perhatian utama terkait tren ini. Ketika mengumumkan Ruben Amorim pada November 2024, klub memilih kata head coach sebagai penegas jabatannya. Setelahnya barulah diketahui bahwa MU kini tak lagi memberi peran manajer kepada seorang pelatih, cuma sebatas head coach. Tren ini sebenarnya sudah dilakukan oleh klub-klub lain, di mana klub seperti Milan, Chelsea, Bayern Munchen, serta Barcelona menggunakan kata head coach untuk memperkenalkan pelatih baru mereka. Mendadak, tren pemisahan peran head coach dan manajer ini akhirnya menjamur di kalangan klub-klub besar Eropa. Sebagian dari kita mungkin masih bingung dengan perbedaan antara head coach dengan manajer. Mungkin beberapa dari kita mengira head coach dan manajer adalah peran yang sama karena media-media kerap kali menulis demikian. Misalnya saja Ruben Amorim yang beberapa kali ditulis sebagai manajer Manchester United, bukan pelatih kepala Manchester United. Dan sedikit buat yang belum paham, head coach dan manajer sendiri sejatinya memang dua peran yang berbeda. Kita mengira dua peran ini sama karena beberapa tahun yang lalu seorang head coach memang merangkap jabatan juga menjadi manajer. Namun, seperti yang tadi sudah disebut, hierarki seperti itu perlahan mulai ditinggalkan. Sebuah klub di era modern ini seringkali memisah peran antara head coach dan manajer. Head coach atau pelatih kepala adalah orang yang cuma bertanggung jawab atas segala hal teknis lapangan, seperti taktik, strategi, atau pemilihan line up. Sementara manajer bertanggung jawab akan transfer, kontrak pemain, serta hal-hal lain di luar lapangan. Tren pemisahan jabatan antara head coach dan manajer menjamur karena dari kacamata bisnis, strategi ini bisa membuat operasional klub lebih efektif. Pelatih cuma difokuskan mengurusi taktik dan strategi. Mereka tak lagi diberi beban ekstra perihal transfer atau kontrak pemain yang biasanya jadi kewenangan manajer dan direktur olahraga. Tujuan dari strategi ini adalah mengurangi overload job desk para pelatih serta meningkatkan efektivitas transfer. Harapannya, tren ini akan membuat sebuah klub bisa melakukan transfer yang lebih tepat guna, bukan sekadar membeli pemain mahal yang disuka. Strategi pemisahan peran antara head coach dan manajer pada awalnya memperlihatkan sesuatu yang menjanjikan. Seperti yang sudah disebut, strategi ini membuat klub-klub terlihat lebih bijak dalam melakukan transfer. Namun, secara perlahan, tren ini justru menghancurkan klub-klub besar. Sebagai contoh, ada kasus Enzo Maresca. Diduga Maresca meninggalkan Chelsea karena keinginannya melakukan transfer tidak dituruti oleh manajemen. Maresca bahkan sempat terang-terangan mengatakan ia tak mendapat dukungan. Hingga puncaknya, pelatih asal Italia itu mundur.
Kasus serupa juga terjadi pada Ruben Amorim. Amorim merasa dirinya perlu membangun tim berdasarkan ide dan visi yang ia inginkan. Tapi pelatih asal Portugal itu seolah memberi isyarat bahwa ia tak mendapat dukungan manajemen. Setelah mengungkapkan unek-uneknya di konferensi pers, tiba-tiba Amorim dipecat. Kehancuran ini sejatinya tidak cuma terjadi di Chelsea dan Manchester United. Ini juga terlihat di beberapa klub raksasa lain seperti Milan. Kita ingat musim lalu Milan berganti pelatih 2 kali selama semusim. Sergio Conceição pada bulan Desember lalu pun mengatakan manajemen Milan tidak sehat karena tak memberi dukungan penuh ke pelatih. Sejatinya masih ada beberapa klub lain yang mengalami masalah serupa Manchester United, Chelsea, dan AC Milan terkait pemisahan peran head coach dan manajer. Namun masalah itu tidak berakhir separah 3 klub tadi sampai membuat pelatih didapat. Meski begitu kita sudah mendapat gambaran bahwa sistem ini adalah sistem gagal buat tim-tim besar. Sebuah jurnal penelitian dari Scottish Journal of Political Economy pada 2023 lalu sudah pernah membeberkan bahwa pemisahan peran head coach dan manajer justru tidak menghasilkan kesuksesan. Penelitian dari sejumlah klub di 4 negara besar Eropa menunjukkan tren ini malah membuat sebuah klub jalan di tempat. Analogi sederhananya, seorang head coach adalah koki, dan manajer adalah orang yang menyediakan bahan-bahan makanannya. Koki ingin membuat sebuah menu masakan yang enak dan ia meminta bahan-bahannya dari manajer. Namun manajer tidak menyediakannya dengan benar. Alhasil jadilah sebuah masakan yang gagal. Untuk klub-klub menengah ke bawah, strategi head coach dan manajer yang dipisah memang menguntungkan. Tetapi untuk sebuah klub besar yang punya tradisi memenangkan piala, menggunakan strategi ini adalah langkah yang salah besar. Pasalnya seperti yang disebut dalam jurnal tadi, strategi ini tidak akan membawa klub melangkah maju. Sebuah klub juara biasanya punya filosofi, punya taktik dan strategi yang hendak ditanamkan. Pelatih punya andil besar, karena pada akhirnya ia adalah orang yang terjun langsung memimpin tim. Namun apabila manajer tidak bisa mengerti kebutuhan sang pelatih, maka akan terjadi bentrok yang berakhir pada pergantian pelatih dan filosofi tim. Pada akhirnya, diskusi soal peran head coach dan manajer ini mengarahkan kita pada sebuah pertanyaan. Apakah strategi memisah peran antara head coach dan manajer adalah strategi yang salah? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Untuk klub menengah ke bawah ini adalah strategi bagus. Tapi untuk klub besar ini bukan ide bagus. Kita ambil contoh di Premier League saja, bisa dilihat ada beberapa klub yang konsisten di papan atas. Manchester City, Arsenal, dan Liverpool era Jurgen Klopp. 3 klub tadi menganut sistem di mana seorang pelatih juga berperan sebagai manajer. Pep Guardiola, Mikel Arteta, dan Jurgen Klopp diberi keleluasaan membangun klub masing-masing. Chelsea sudah menerapkan pemisahan peran head coach dan manajer sejak awal kedatangan Todd Boehly. Hasilnya selain Conference League dan Piala Dunia antar klub, tak ada lagi piala yang mampir. Di musim ini Liverpool juga inkonsisten karena perubahan sistem di mana Arne Slot cuma berperan sebagai head coach mulai dijalankan penuh. Perlu dicatat, tidak semua klub secara eksplisit memberikan keterangan apakah pelatih kepala mereka juga berperan sebagai manajer atau tidak. Pola yang lazim terjadi adalah sebuah klub akan mengangkat pelatih dengan kontrak jangka pendek 1-3 tahun. Apabila pelatih itu bagus, maka ia akan diberi tambahan peran sebagai manajer. Itu yang terjadi pada Hansi Flick di Barcelona. Mungkin tak ada pernyataan spesifik resmi bahwa Flick adalah manajer. Namun perpanjangan kontrak sampai tahun 2027 mungkin memuat hal itu. Begitupun yang terjadi pada Mikel Arteta di tahun-tahun pertamanya di Arsenal, Antonio Conte di Napoli, dan beberapa klub lain. Simpelnya, pemisahan peran antara head coach dan manajer masih bisa berjalan untuk tim-tim kecil karena mereka masih belum punya filosofi atau strategi jangka panjang. Namun apabila klub ingin maju, maka strateginya juga harus berganti. Pelatih perlu diberi keleluasaan membangun tim dan memberi peran manajer adalah jalan yang tepat. Kunci utama dari keberhasilan tidaknya sistem ini sejatinya ada pada sinergi antar jabatan. Sebuah klub besar bisa saja sukses apabila manajer dan head coach punya pikiran yang sejalan.
Namun apabila manajer dan head coach malah bentrok dan punya keinginan masing-masing, itulah awal kehancuran. Dan inilah yang sering terjadi di klub-klub besar. Jadi menurut Football Lover sendiri gimana nih? Apakah kalian menilai pemisahan peran antara head coach atau pelatih kepala dengan manajer ini adalah strategi yang bagus? Terutama untuk tim-tim besar? Mimin mau lihat pendapat kalian. Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka pembahasannya. Subscribe channel Starting 11 Moment. Dan jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan update serta bahasan-bahasan menarik seputar sepak bola lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.